Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen lebih dari 22 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya yang ini, salah satu bestseller ya, masterpiece saya juga, isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Dan saya juga bikin kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap bulan. 90 menit setiap kali pertemuan. Kalau pengen buru-buru, saya juga eh, silahkan dibeli video belajar mandirinya di website yantotanjung.com. Ada juga di situ simulasi tes ya. Oke, demikian sebagai pengantar, kita akan lanjut materi ke-18. Masih tentang invert. Invert itu artinya pembalikan. Yang biasanya subjeknya di depan, kali ini subjeknya di belakang. Dan verbnya justru yang di depan. Itu makna dari invert ya. Kemarin ada invert yang untuk negatif, ada yang keterangan tempat. Kemudian, nah yang ini tentang kondisional. Kondisional itu kalimat pengandaian. Jadi yang biasanya subjek baru verb, itu bisa berubah jadi verb dulu baru subjek. Nah, kalimat pengandaian yang di sini tidak semua jenis kalimat pengandaian. Kan ada conditional sentence tipe 1, 2, dan 3 ya. Mari kita lihat pengandaian yang dimaksud di sini untuk struktur kondisional pengandaian tertentu, subjek dan verbnya bisa juga dibalik. Ini bisa terjadi ketika kata kerja bantu dari klausa kondisionalnya, pengandaiannya adalah had, should, dan were. Hanya 3 ini. Dan konektornya if dihilangkan. Contohnya ini ya, if he had taken more time, the result would have been better. Seandainya, ini kan pengandaian yang tidak mungkin lagi terjadi. Seandainya dia mengambil lebih banyak waktu, hasilnya mungkin lebih baik. Tapi masalahnya dia tidak mengambil lebih banyak waktu dan hasilnya tidak lebih baik. Nah, yang seperti ini yang ada head-nya, itu head bisa letak di depan kemudian baru subjek. If-nya dihilangkan. Ini yang disebut dengan pembalikan. Verb dulu baru subjek. Hanya untuk had, should, dan were. I would help you if I were in position to help. Ini yang biasa. Ini benar, yang biasa ini benar ya. Ini bukan berarti yang nomor 1 ini salah ya. 1 dan 2, dua-duanya benar. Cuman letaknya boleh diletakkan di depan untuk verbnya. I would help you if I were in position to help. Saya pasti bantu kamu seandainya saya berada di posisi yang bisa membantu. Ini subjek, ini verb, ini konektor if-nya subjek verb. Nah, bisa saja ini tetap subjek verb, were-nya di depan. Jadi verb dulu baru subjek. Kalau verb dulu baru subjek seperti biasa, if-nya dihilangkan. Ini model kalimat yang kedua. Yang ketiga, if you should arrive before 6, just give me a call. Nah, seandainya kamu tiba sebelum jam 6, telepon saja aku. Ini ada if-nya dan ada should-nya. Jadi semua kalimat ini ada if-nya. Begitu dia dibalikkan, should-nya di depan, kemudian baru subjek, maka if-nya dihilangkan di sini pada kalimat kedua ini. Jadi sekali lagi, had, should, dan were. Ingat, itu yang kata bantunya ya, yang harus ada diingat. Untuk bisa memahami, 3 itu boleh dibalik. Tapi boleh juga tidak. Kalau tidak dibalik, maka if-nya harus tetap ada, seperti contoh ini. Tapi kalau dibalik, maka if-nya dihilangkan. Contoh, the report would have been accepted, bla bla bla, in checking its accuracy. Subjeknya, verb-nya. Nah, harusnya sesudahnya itu ada if, kemudian subjek, lalu verb. Nah, tetapi yang seperti itu nggak ada. Ini ada if more care, verb-nya nggak ada. Artinya kemungkinan ini dibalik verb, subjek, lalu if-nya tidak ada.
Nah, mana yang seperti itu? Latihan ini ada di halaman 138 ya. Coba dilihat halaman 138. Oh, sorry, bukan. Halaman 137. Jadi kembali ke sini harusnya if, subject, dan verb. Karena ini bentuk ketiga harusnya subjek ada head-nya. Nah sekarang head-nya di depan dulu. Ini dia. Sesudahnya subjek dulu. Baru been taken-nya. Dari jawaban yang ini. Bukan yang ini. Bukan head taken-nya. Yang di depan itu hanya kata kerja bantunya saja. Kayak tadi ya. Ini dia. Had he taken. Should you arrive. Jadi bukan had taken he. Tapi had he taken. Head-nya yang di depan. Jadi kembali kesimpulannya ada tiga yang harus ada diingat. Ketiga kata ini jika dia dalam conditional sentence dia bisa dibalik dengan menghilangkan kata if-nya. Ini contohnya were he here he would help. Kalau saja dia di sini pasti dia membantu. Tapi kenyataannya dia nggak di sini sehingga dia tidak bisa bantu. Kalau mau pakai if boleh, tapi normal dia if kemudian subjek kemudian verb. Kalau enggak, verb, subjek, tapi tidak ada if-nya. If-nya dihilangkan. Oke, mari kita lihat latihan pada halaman 138. Nomor satu udah benar. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Ini dia. Ini adalah verb-nya, ini subjeknya. Kalau kita ubah dia menjadi if, jadinya if our neighbors were a bit more, itu boleh juga. Tapi karena if-nya dihilangkan, verb-nya di depan. Nomor dua salah. There are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night. Ini subjek, ini verb. Kalau ada if, maka dia normal. Subjek dulu, verb. Tidak bisa dibalik kayak gini. If should you. Harusnya if you should get. Kalau ada if. Tapi kalau nggak ada, baru boleh should you get. Kemudian nomor mana surat? Nomor tiga ya. Has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks of December. Ini tidak ada ya, has tidak bisa, yang boleh hanya had. Incorrect. Ini bentuk pertama, tidak bisa diganti. Harusnya normal saja, if he has enough vacation harusnya. If he has enough vacation. Had we been informed of the decision, ini of ya, we might have had something to say about it. Ini nomor 4. Ini adalah verb-nya, ini subjeknya. Ini udah benar, ada been-nya di sini. If-nya dihilangkan. Seandainya if-nya ada, if we had been informed. If we had been informed. Tapi karena tidak ada had-nya di depan, if-nya dihilangkan. Kemudian nomor 5. I would like to know, could you help me pack this box? Nah, ini nggak bisa ya, ada could. Harusnya ya normal aja, subject, verb, if. I would like to know if you could help me. Harusnya hit you go. Karena could tidak bisa dibalik. Incorrect. He would have been in a big trouble had not he remembered the assignment at the last minute. Nah ini nomor 6 ini salahnya di mana ya? Coba dilihat. He would, ini subjek, ini verb. Had not. Perhatikan had dulu, kemudian subjek, baru not remember. Jadi di sini ya, incorrect. Pembalikannya udah benar, tapi sesudahnya harusnya subjek dulu baru not. Jadi had he not remember, bukan had not he. If your friends come to visit, will they stay in a hotel or your house? Ini bukan pembalikan. Ini correct. Kenapa bukan pembalikan? Ini subjek, tapi kan ini di depan, Pak. Ya karena di kalimat tanya. Sedangkan yang membalikan itu biasanya bukan kalimat tanya. Jadi dia benar subjek, verb, kemudian verb dulu, baru subjek. He might be a little more successful today. Was he a little more willing to do some hard work?
Incorrect. Kenapa? Karena was. Harusnya were he. Atau if he were a little more willing ya. Oke. Number nine, should you ever visit? Oh, gimana nih? Sorry, ini agak saya turunkan dulu. Ya. Should you ever visit this town again, I would be delighted to show you around. Ini ada kata should, jadi boleh verb-nya, kemudian subjek, if-nya dihilangkan. Kalau pakai if, mestinya if you should ever visit. Nah, ini kalimat tanya ya, ada tanda tanyanya, jadi do boleh saja di depan. Do you think that she would give the speech were she asked to do so? Ini word-nya di belakang verb, kemudian subjek. Sorry, di depan, baru subjeknya. Ini subjek, kemudian ini verb-nya. Kata kerja bantu karena kalimat tanya. Nah, demikian ada di kondisional. Nanti kayaknya nggak ada soalnya lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saran saya sih dikerjakan latihan, dikasih pause, baru dikerjakan latihan dan lihat pembahasannya. Bagi ada yang pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa jadi pelanggan ya, hanya Rp20.000. Jadi bisa mengakses lebih dari 520 video. Ada video TOEFL, IELTS, tips belajar bahasa Inggris, vocabulary, listening, reading, pembahasan soal, materi lengkap, terutama bagi pemula. Dan ini menurut Kompas, ini salah satu yang terbaik. Channel YouTube belajar bahasa Inggris terbaik menurut Kompas dan 20 artikel lainnya. Channel ini sudah diteliti oleh 4 mahasiswa dari Aceh, Banjarmasin, dan dari Jambi. Dalam bentuk eh, skripsi ya, dan ada 4 artikel yang ditulis oleh para dosen di Jawa Barat yang mengatakan bahwa ini salah satu channel dengan dampak positif yang paling tinggi yaitu 84%. Silahkan cari di Google, ketik nama Yanto Tanjung TOEFL, PDF akan muncul artikel tersebut. Dia berbahasa Inggris. Oke, thank you. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.